Perkenalkan, nama saya Ansel Kapolo dengan NIM 03071382126072 dengan asisten pembimbing Kak Dea Oktarena akan menjelaskan tentang batuan beku. Batuan beku atau batuan igneus adalah jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras dengan atau tanpa proses kristalisasi, baik di bawah permukaan sebagai batuan intrusif atau plutonik maupun di atas permukaan sebagai batuan ekstrusif atau vulkanik. Selanjutnya, klasifikasi batuan beku. Secara umum, batuan beku terbagi menjadi 3 jenis, antara lain 1. Batuan beku dalam. Batuan beku dalam sendiri merupakan jenis batuan beku yang terbentuk dari hasil pembekuan magma yang jaraknya sangat jauh dari permukaan bumi, atau 45 km di bawah permukaan bumi, dengan proses pembekuan yang sangat lambat sehingga kristal-kristalnya terbentuk secara sempurna. Kedua, batuan beku gang merupakan jenis batuan beku yang pembekuan magmanya di dalam celah-celah kerak bumi ataupun rongga-rongga yang menuju ke permukaan bumi, dengan proses pembekuan yang cukup cepat sehingga kristal-kristal pembentukannya tidak sesempurna kristal pada batuan beku dalam. Ketiga, batuan beku luar merupakan jenis batuan beku yang pembekuan magmanya di permukaan bumi sehingga proses pembekuannya sangat cepat sehingga kristal yang terbentuk cenderung kecil atau bahkan tidak terjadi kristal. Selanjutnya, struktur batuan beku. Struktur batuan beku adalah kenampakan pada batuan beku yang dapat diamati secara langsung di lapangan. Secara umum, struktur batuan beku terdiri menjadi beberapa jenis, antara lain 1. Masif. Masif sendiri merupakan struktur batuan beku yang menunjukkan batuan yang kompak dan keras. Kedua, vesikular merupakan struktur batuan beku yang ditandai adanya lubang bekas pengeluaran gas dengan arah teratur. Ketiga, skoria. Struktur ini seperti vesikular, tetapi tidak menunjukkan arah yang teratur akibat pendinginan yang terlalu cepat. Keempat, amigdaloidal merupakan struktur yang lubang-lubang keluarnya gas telah diisi oleh mineral-mineral lainnya. Dan terakhir, xenoltis merupakan struktur yang memperlihatkan adanya suatu fragmen batuan yang masuk atau tertanam ke dalam batuan beku. Selanjutnya, tekstur batuan beku. Tekstur batuan beku digunakan untuk menggambarkan kenampakan batuan yang didasarkan pada ukuran atau sifat dan susunan kristal penyusun batuan beku. Tekstur pada batuan beku dikelompokkan berdasarkan A. Derajat kristalisasi, merupakan proporsi antara massa kristal dengan massa gelas dalam batuan beku, terdiri dari 1. Holokristalin, kedua hipokristalin, ketiga hipohialin, dan keempat holohialin. Selanjutnya, B. Granularitas dapat diartikan sebagai besar butir atau ukuran pada batuan beku, terdiri dari A. Vanerik, B. Porfirik, dan C. Afanitik. Dan selanjutnya, kemas atau kesempurnaan bentuk kristal, meliputi bentuk butir dan susunan hubungan antar butir kristal dalam satu batuan. Terdapat 3 macam kemas, antara lain euhedral, subhedral, dan anhedral. Dan yang selanjutnya, relasi atau keseragaman ukuran butir merupakan hubungan antara kristal satu dengan yang lain dalam suatu batuan. Dari segi ukuran terdiri dari A. Equigranular dan B. Inequigranular. Selanjutnya ada beberapa contoh dari batuan beku. Batuan beku dalam yaitu granit, batuan beku gang yaitu porfiri andesit, dan batuan beku luar adalah basalt. Baiklah, terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.